Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang sangat saya hormati Ketua BPK Dr. Agung Firman Sampurna yang tadi pakai bahasa Jawa. Kata Ustaz Yusuf Mansur itu ngerpek apa enggak tahu. Wakil Ketua BPK yang saya hormati Dr. Agus Joko Pramono, anggota BPK 1 Dr. Hindra, anggota 3 Bapak Dr. Ahsanul Qasasih, ini Anda anggota 4 Ibu Isma Yatuni, anggota 5 Profesor Dr. Bahrullah Akbar, dan beberapa yang di sini ada Profesor Dr. Heri Azhar, ada Bapak Bakhtiar Arif, juga moderator Bapak Adib. Semua yang saya hormati, dari penyampaian Ketua BPK ini meringankan saya, kata Pak Ustaz Yusuf Mansur sudah kayak khotib, kata. Sudah lebih kiai dari kita yang sudah jadi kiai. Jadi ini meringankan saya untuk tidak ngaji lagi di BPK. Karena saya memang sebetulnya agak pantangan ngaji-ngaji seperti ini. Karena diatur itu kan. Tanggalnya diatur, jamnya diatur. Ya tapi ya nggak apa-apa lah, ini takdir. Begini ya, saya itu lama sekali karena saya menekuni dunia ilmu. Lama sekali saya itu mencari-cari format menanamkan ya roh-roh Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks Indonesia. Di antara yang saya temukan adalah hadis Rasulullah SAW, dan ini sahih, saya cek di kitab Bukhari ada, di Sahih Muslim ada, dengan varian-varian riwayat yang ada. Berikut ini kami tampilkan ya, atau kami contohkan satu teks yang ada di Bukhari. Suatu saat Nabi itu ngendikan agak unik, unsur akhoka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudara kamu, baik yang dolim itu yang berbuat aniaya atau berbuat kesalahan, aw mazluman atau yang terzalimi. Tentu itu agak aneh karena Nabi meminta atau menyuruh kita menolong yang mendolimi kita. Tentu sahabat iskal itu janggal itu ya kayak bingung gitu. Hadza nansuruhu mazluman fa kaifa nansuruhu zaliman. Oke ya Rasulullah, kalau kita nolong yang terzalimi itu normal ya, wajar. Tapi bagaimana kita menolong yang mendolimi kita atau yang berbuat zalim? Jawabnya Nabi, tahjuzuhu an zulmi. Kalau di riwayat Bukhari ta'khudhu fawqa yadih. Sebagian riwayat disebut takufu an zulmi. Terus Nabi ngendikan menolong orang zalim itu adalah bikin satu sistem atau melakukan perilaku tertentu yang menjadikan si zalim ini tidak jadi berbuat apa? Kezaliman. Sehingga misalnya negara Indonesia bikin BNN, Badan Narkotika Nasional, yang menangani anti narkotika. Itu adalah badan yang bisa disahkan secara Islam. Memang kita harus bikin satu aturan yang orang zalim itu kira-kira itu jera atau syukur-syukur tidak sampai melakukan kezaliman itu. Nah, kira-kira analoginya, kiasnya adalah seperti BPK. Orang supaya tidak menggunakan uang negara seenaknya, ini harus diawasi. Dan yang ngawasi ini harus takhudhu fawqa yadih. Itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, nanti saya baca teksnya. Harus bil isti'la wal qahr. Orang yang mengontrol itu yang punya otoritas memaksa. Jadi jangan sampai misalnya kita bupati atau gubernur, yang ngawasi itu satpamnya, malah yang dipecat nanti yang negur. Harus lembaga di atasnya, itu punya hak, punya otoritas untuk dengan tanda kutip memberi sanksi. Jadi ini penting supaya kita tahu bahwa Islam itu hadir di setiap kehidupan kita. Jadi jelas ya, jadi kata Rasulullah, orang yang zalim baik sedang berbuat, karena kalau dalam disiplin bahasa Arab isim fa'il itu zalim itu bisa sedang zalim atau akan zalim. Jadi kalau orang Arab bilang misalnya syarib itu berarti saya sudah minum.
Tapi kalau asyrobu bisa saya sedang minum atau akan minum. Begitu juga di isim fa'il. Zolimun sedang zolim atau akan zolim. Nah yang akan atau sedang dan akan ini harus diawasi oleh satu institusi atau lembaga atau otoritas yang di atasnya. Supaya syukur-syukur kezaliman ini tidak pernah terjadi. Atau kalau kadang terjadi diberi sanksi supaya menjadi efek jerah pada yang lain. Jadi ini supaya kita dapat berkahnya ngaji karena ini kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Saya baca asli teksnya dalam kitab Bukhari. Ini di kitab saya halaman 387 juz 2 kitab Fathul Bari. Teks dalam Bukhari berbunyi begini. Hadatsana Musaddad, hadatsana Mu'tamir an Humaid an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman aw mazluman. Qalu ya Rasulullah hadza nansuruhu mazluman fa kaifa nansuruhu zaliman. Terus qala ta'khudhu fawqa yadihi. Terus dalam sarah disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau terus cerita sekian riwayat dalam makna yang sama. Qauluhu ta'khudhu fawqa yadihi. Terus beliau ngendikan wa fi riwayati Mu'ad an Humaid indal Ismaili yakufuhu ani zulmi fadzaka nasruhu iya. Terus dalam beberapa sarah dijelaskan qala al-Baihaqi ma'nahu anna adh-dhalim mazlumun fi nafsi fadkhulu fi radul mar'i an zulmihi li nafsi. Terus di sini disebutkan bil isti'la wal qahri. Jadi yang punya otoritas melarang itu harus orang-orang yang punya kekuasaan. Jadi misalnya BPK, entah saya tidak tahu mekanismenya apa, terus dilaporkan polisi, ditangani pihak yang berwajib ketika melihat satu kesalahan. Nah ini penting supaya kita tahu bahwa syariat Islam itu sebetulnya bukan hanya menyangkut orang yang mencuri terus harus dipotong tangannya terus sesuai sanksi-sanksi itu. Ada aturan dalam Islam yang mungkin saat kita tidak sempurna, memang kita tidak pernah sempurna. Itu ada kaidah yang disebut al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Nah, ini memang saya sengaja akan matur secara fikih. Jangan sampai agama ini menjadi alat analisis tapi kemudian tidak ada riwayat. Saya sudah janji sama Tuhan, bukan sekedar sama BPK, janji sama Allah Subhanahu wa taala bahwa umat ini berhak mendapat wirasah nabawiyah. Jadi kalau saya ngaji tidak pakai kitab, itu artinya Anda mendapat pendapat saya. Anda mendapat makalah saya, Anda mendapat ide saya. Padahal umat Islam ini berhak mendapat sumber yang paling murni yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu saya sudah berkomitmen kalau ngaji ya pakai ayat Quran atau pakai hadis atau pakai ihya atau pakai kitab-kitab yang mu'tabar supaya umat ini dapat yang terbaik. Jangan sampai umat itu mendapat pendapat kita. Pendapat kita itu potensinya itu tidak benar. Ya ada potensi benar tapi banyak tidak benernya. Karena sekali benar itu pasti tidak pendapat sebetulnya. Copy paste atau hanya mengikuti pendapat-pendapat ulama sebelumnya. Cuma biar keren dia aku pendapatnya sendiri. Jadi rata-rata yang benar itu sebenarnya tidak pernah pendapatnya sendiri. Cuma supaya keren seakan-akan itu pendapatnya sendiri. Nah yang nggak benar betul dari dia karena ulama dulu jarang salah, hampir nggak pernah salah. Ini catatan dari saya kenapa saya kalau ngaji sering bawa kitab itu sebenarnya sederhana supaya umat ini dapat yang terbaik yaitu dari aina yashrabu bihal muqarrabun sumber yang masih asli yaitu Al-Qur'an dan hadis. Nah, dalam masalah BPK saya sering guyon sama Mas Adib. Anda jadi pegawai BPK ya harus istighfar kata saya. Karena bahasa kasarnya itu lembaga harus uzon. Karena kalau ada orang bupati kok hidupnya agak boya-boya ini pakai uangnya siapa itu. Jadi kalau di pondok itu kayak keamanan. Keamanan itu kalau ada santri keluar mau apa, kemana, untuk apa. Jadi agak-agak dilegalkan Bang Suudon. Tapi tidak tahu apa itu waspada, apa suudon. Itu biasanya orang Indonesia pinter ngeles. Jadi kalau suudon dibahasakan apa? Waspada. Saya sering ada seorang satpam di UI Jogja datang ke saya, Gus saya ini satpam, saya sering ngaji jenengan.
Yang ganjel ke saya ini harus uzon gitu. Padahal Islam melarang apa? Uzon. Biasanya kalau ada mahasiswa kuliah pakai motor pinjaman, untuk ketika motor berjejer-jejer itu lupa tadi minjem motor warna apa kan semuanya dicoba. Nah, itu pasti satpamnya langsung reaksi, ini ada apa ini kok semua dicoba. Setelah ditanya ternyata jawabannya, wah ini tadi saya pinjam motor milik teman saya, jadi nggak sempat niteni, nggak sempat mana yang saya pinjam sehingga saya coba-coba. Tapi dia sudah keburu suudon, terus tanya ini hukumnya gimana suudon seperti itu? Ribet kan? Atau misalnya saya bupati punya kekayaan warisan, terus saya liburan di Singapura, ketemu Mas Adib, mesti dia berhak curiga, saya enggak. Karena beliau punya otoritas BPK, saya enggak berhak curiga, dia berhak curiga. Ini kan jadi tidak adil. Saya curiga ke dia enggak boleh karena diberi otoritas, dia curiga ke saya boleh. Padahal saya main ke Singapura ini karena saya anak orang kaya misalnya. Tapi harus disudoni karena saya pejabat apa? Publik. Jadi kalau orang fikih itu tertariknya itu sama hal-hal seperti itu. Saya punya kajian kitab dikarang oleh Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddar, mertuanya Habib Umar. Namanya Ajalatus Sibab. Itu beliau cerita tentang hay'ah, tentang lembaga. Itu bagus sekali. Termasuk lembaga agama. Beliau cerita ini yang terkait saya dan Ustadz Yusuf Mansur adalah misalnya lembaga agama. Bagus enggak? Lembaga agama didirikan untuk ngecek mana aliran yang salah atau benar, mana kelompok yang salah atau benar. Jawabannya lucu ya agak menggelitik. Di antaranya begini jawabannya. Ya kalau Anda misalnya di Iran, terus kemudian dibacakan satu teks alaikum bi jamaatil muslimin atau alaikum bil jamaah wa man sadza finnar, ya perasaannya orang Iran tuh ya Syiah karena mayoritas itu Syiah. Tapi kalau dibaca di Arab Saudi ya mayoritas itu Wahabi. Jadi kira-kira NU ya tersangka, Muhammadiyah tersangka. Tapi kalau dibaca jadi agak mikir lah, biar agak mikir. Jangan kira karena saya diminta terus saya akan bilang datang ke kiai surga, melihat kiai surga, itu kenaan sampean. Ini mikir dulu, ada itu. Itu makanya kita ini mikir kalau hadis itu dibaca di Iran, kira-kira alaikum bil jamaah mayoritas, ikuti mayoritas itu kira-kira siapa coba? Syiah. Kalau dibaca di Arab Saudi, Wahabi. Nah, yang ribet kalau dibaca di negara yang abangan, mayoritas ya orang abangan. Sebab itu ini pentingnya ulama. Ulama akan terusik oleh teks-teks seperti itu terus mendikan bil jamaah yakni al-haq. Wa in kana nafaran qalilan. Artinya pengikut kebenaran. Karena kebenaran itu adalah hakikat yang dihitung Allah. Meskipun secara lahir jumlahnya sedikit. Jadi misalnya gini, bumi ini kan luas sekali. Itu yang dalam pandangan Allah, maksudnya nazari riayah. Itu hanya orang-orang yang sujud, yang baca Quran. Kalau boleh GR ya yang kita-kita inilah yang dilihat. Sehingga dalam hadis qudsi masyhur itu, Allah ngendikan saya melihat penduduk bumi, kemudian saya ingin mengadab mereka karena mereka berbuat maksiat, curang, gini. Tapi ketika saya melihat ada yang sujud, ada yang baca Quran, ada yang bertasbih, kemudian azab itu saya urungkan. Artinya yang dianggap jamaah oleh Allah adalah orang yang bereksistensi terhadap kebenaran, meskipun jumlahnya sedikit. Tapi sedikit ini yang dilihat Allah. Jadi ibarat misalnya saya punya anak yang saya cintai, ikut bis, semuanya pemabuk, semuanya orang maksiat. Terus malaikat Israel atau malaikat bagian panitia musibah misalnya. Ini mobil mau saya hancurkan, mau saya gulingkan. Pasti yang dipertimbangkan Allah. Tapi jangan, di situ ada anaknya orang soleh misalnya, atau ada orang soleh. Meskipun jumlahnya satu dibanding mayoritas tadi yang 50, tapi ini yang dipertimbangkan. Ya di sini pentingnya ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Jadi Allah tidak akan menyiksa komunitas besar. Di situ masih ada nabi. Nah, nabi itu bisa fisik, zaman nabi hidup tentu itu fisik atau tidak fisik. Misalnya mahabbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qulubihim. Nabi tidak wujud secara fisik tapi keberhadirannya ada di hati kita. Itu juga menjadi alasan lah kira-kira dibahasakan gitu Allah tidak menyiksa wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta.
Jadi contoh analogi paling gampang, Anda misalnya melihat orang Jakarta karena misalnya banyak maksiat, terus Anda ingin Jakarta kena adab. Tapi kalau di situ ada anak kamu, ada putri kamu, ada santri kamu, ada orang-orang yang kamu cintai, tentu ingin nggak kena adab. Meskipun orang yang benar ini minoritas. Begitu juga misalnya Rembang juga gitu, semua contoh seperti itu. Nah, sehingga ada ulama mengatakan alaikum bil jamaah itu bi isobatil haq, kelompok yang benar meskipun jumlahnya sedikit, karena itu mahallu nadzarillah, itu yang menjadi pertimbangan Allah. Makanya di sebuah riwayat disebutkan laula rijalun ruk'aun wa subyanun ruddaun wa bahaimu rutta'un la subabna alaikumul adzab subba. Andai kan saya tidak melihat beberapa orang yang melakukan sujud, beberapa anak-anak kecil yang masih mentetek ibunya, yang masih menyusu sama ibunya, dan beberapa hewan, diantaranya itu malah Allah menyebut itu karena hadis qudsi hewan, karena hewan itu nggak bisa berdosa karena tidak mukallaf, maka akan saya turunkan azab. Nah di sini pentingnya nafarun qalil, kelompok kecil tapi mempertahankan apa? Kebenaran. Sehingga kebenaran itu sebetulnya tidak harus menang-menang banget, karena itu nggak mungkin lah. Karena namanya mamin yaumin illa ba'dahu syarrun minhu, kata Nabi, tidak ada hari kecuali berikutnya akan lebih buruk, lebih buruk. Tapi bahwa kebenaran ini harus ada, karena itu mahallu nadzarillah. Nah lalu kebenaran itu apa? Kebenaran adalah mengikuti konsep yang dibawa Rasulullah SAW. Di antaranya adalah ada otoritatif ahlul haq yang bisa mengkontrol ahlul batin. Jangan sebaliknya ahlul batil mengontrol ahlul haq. Jadi kira-kira ya ada lembaga BNN yang pengedar narkoba itu takut. Berarti yang hak menang, yang batil kalah. Buktinya yang lari yang pengedar narkoba, jangan polisinya yang lari. Jangan kayak di Kolombia dulu, yang aparatnya sampai takut sama bandar apa? Narkoba. Nah yang penting itu Indonesia itu masih kita bela secara Islami bahwa jangan sampai ketika ngaudit BPK yang takut karena yang diaudit lebih kuat, lebih galak atau lebih punya channel yang lebih kuat. Itu jangan sampai. Indonesia harus semua kekuatan yang untuk menegakkan kebenaran harus lebih kuat ketimbang kebatilan. Nah ini yang disebut wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Jadi ciri utama kemenangan agama adalah otoritas kebenaran ini punya kekuatan tamkin, punya kekuatan mendikte pada yang batil, jangan dibalik. Jadi kira-kira ya kalau ada preman yang premannya lari dari Satpol PP jangan dibalik, karena premannya menguasai area perapatan itu Satpol PP-nya yang lari. Begitu juga dalam kebenaran-kebenaran yang lain. Misalnya saya tahu, misalnya Ustadz Yusuf Mansur sangat mencintai Quran, sangat mensyariatkan Quran. Ini juga harus punya kebenaran otoritatif. Jangan sampai ulumul Quran ini dibajak oleh orang-orang yang tidak ahlinya. Tidak ahli itu macam-macam, mungkin nggak pernah mencintai Quran sampai menghafal, mungkin macam-macam lah tidak ahli. Sehingga dalam sebuah hadis unik, Nabi itu pernah menghentikan kepada Mu'adz bin Jabal, inna akhwafa ma akhafu ala ummati, saya yang paling saya takutkan kepada umat saya itu diantaranya kata Nabi fitnatul Quran, fitnah orang mengkaji Quran. Sahabat kaget, kenapa ya Rasulullah? Ketika Quran itu dibuka secara transparan, secara terbuka, itu qara'ahul barru wal fajir, orang baik ya baca, orang fajir juga baca. Akhirnya orang munafik, orang fajir ini mengkaji Quran, kemudian untuk mendebat orang-orang baik. Masyhur itu di Quran banyak cerita ketika Nabi menerangkan qadha qadar, ketika Nabi dengan asiknya ngendikan masya Allah kana wa malam yasa lam yakun. Mereka juga jawab wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma asyrakna. Ya kalau gitu Muhammad kita syirik ya kersane Allah, kita miskin ya kersane Allah, kita maling juga kersane Allah, ngapain Anda larang-larang? Yang unik dalam ilmu sosial, orang-orang kafir itu kalau disuruh Nabi, itu orang-orang miskin itu kasih makan. Ya Muhammad, tentu mereka manggilnya jangkar. Ya Muhammad, itu sudah direncanakan Tuhan memang miskin dia. Jadi kalau saya beri makan itu merusak rencana Tuhan. Artinya qadha qadar itu dipakai alat untuk menolak syariat. Makanya masyhur itu kan wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu mal law yasha'u atama. Masa saya ngasih makan orang yang andikan Allah menghendaki ya dikasih makan. Allah tidak ngasih makan, bukti kalau rencana Tuhan memang dia miskin, dia kelaparan.
Jadi seperti ini saya ngajar di BPK itu kalau menurut mereka haram. Mereka nggak paham agama misalnya itu sudah dalam rencana Tuhan. Ya biarkan saja tentu nggak paham, ikuti aja rencana Tuhan. Jadi kalau BPK nangkap koruptor itu ya salah. Mereka korupsi itu sudah direncanakan Tuhan, sudah ada tulisannya kalau dia itu koruptor. Kalau Anda otak-atik merusak rencana, nanti gantian BPK yang jawab, saya menangkap Anda juga dalam rencana Tuhan. Jadi artinya gini, ilmu itu apapun baiknya di tangan orang yang tidak baik itu yang menjadi tidak baik. Tidak gampang ngelola ilmu itu. Sehingga tadi sore saya dikasih tahu adik saya, Mas, besok Ustaz Zulham mau datang. Kata saya, enakan dia, sakit saya katanya. Kok bisa? Ya kalau beliau datang ke sini, beliau tawaduk mau sowan saya yang harus menata hati supaya tidak takabur gitu. Itu seperti kiai didatangi orang cantik. Kiainya, orang cantiknya melihat kiai itu ibadah, melihat orang alim itu ibadah. Orang alimnya yang ribet melihat dia dosa. jadi makanya saya dingin saja didatangi Pak Ustaz Mansur. Dingin saya bukan karena apa-apa sebetulnya. Ini mengganggu. Karena kayak tadi. Kamu seorang kiai top, ada seorang perempuan datang tanya bab haid misalnya. Yang tanya benar kan? Melihat wajah kamu benar, melihat orang alim itu ibadah gini. Kamu yang masalah kan? Jadi, nah ini saya omongkan biar Pak Ustadz Zulham mikir supaya nggak datang ke sini lagi karena itu mengganggu perasaan seperti itu. Tapi nanti kebalikannya kalau yang saya datang ke sana lah itu baru keren saya karena saya tawaduk harus jadi bagus. Makanya kemarin ketika Pak Kures nelpon saya ingin saya datang ke Jakarta karena beliau sepuh saya langsung datang. Karena itu dengan cara itu saya lebih baik. Beliau sepuh, beliau habib, beliau alim ya saya sowan. Sebenarnya saya juga pernah diminta kapan-kapan beliau mau ke sini tapi saya mikir waduh ribet ini. Ribet ini sebenarnya.